selamat pagi siswa-siswi SMA Katolik Makale, khususnya kelas 11 ya. Selamat datang, selamat bergabung di kelas 11. Perkenalkan, nama saya Delviana Pabendon. Saya akan mengajarkan bidang studi biologi khususnya untuk kelas 11 MIPA dengan kelas 11 IPS. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya ingatkan kembali bahwa untuk semua akun yang kita gunakan untuk proses pembelajaran, silakan siswa-siswi untuk memperhatikan tata tertib yang sudah ditetapkan ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan berdoa. Ya, tentunya di kelas 10 kalian semua sudah belajar tentang biologi ya. Untuk di kelas 11 kita akan mempelajari yang lebih dalam lagi. Khususnya untuk materi pertama itu kita akan belajar mengenai apa itu sel. Apakah di antara kalian ada yang pernah dengar atau pernah membaca apakah yang dimaksud dengan sel itu? Kita akan belajar kenapa kita itu bisa bergerak, kita bisa bernafas, bisa makan, bisa minum. Nanti kita akan mempelajari apa itu sel, bagaimana bentuknya, bagaimana dia bekerja dalam tubuh kita. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari bersama, yaitu materi mengenai sel, di mana kompetensi dasar dari materi ini yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Yang kedua adalah menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama adalah komponen kimiawi sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi sel, dan yang ketiga adalah bioproses dalam sel. Namun pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas adalah komponen kimiawi sel dan struktur fungsi sel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel yang pertama adalah air. Sel mengandung 85 sampai 95% air. Oleh karena itu, air dikatakan komponen kimiawi sel yang paling banyak. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pelarut dan media difusi yang paling baik untuk proses metabolisme di dalam sel dan jaringan. Kemudian, air juga berperan menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga reaksi metabolisme dapat berjalan. Kemudian, air juga memiliki kapasitas panas yang tinggi dan kemampuan menghantar panas yang sangat baik. Selain air, sel juga mengandung biomolekul. Senyawa-senyawa biomolekul terbagi menjadi dua jenis, yaitu makromolekul dan mikromolekul. Senyawa makromolekul adalah senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Adapun senyawa mikromolekul adalah senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama adalah asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol.
Komponen kimiawi sel yang berikut adalah mineral dan ion. Mineral dan ion adalah suatu unsur senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi atau proses yang terjadi secara alami. Nah, itu semua adalah komponen-komponen yang menyusun sel. Kita ulangi bersama-sama. Yang pertama adalah air, yaitu terdiri dari sekitar 95%. Kemudian yang kedua adalah biomolekul, yang terdiri dari makromolekul dan mikromolekul. Yang ketiga adalah mineral dan ion. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu struktur dan fungsi sel. Dapat diperhatikan pada gambar berbagai struktur penyusun daripada sel hewan. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantung pipi dan tabung dua lapis membran, luas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar. Dikatakan retikulum endoplasma kasar karena pada permukaannya ditempeli oleh butiran-butiran ribosom. Kemudian yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Dikatakan halus karena pada permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Hal inilah yang dapat menjadi perbedaan dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang berikut adalah ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran kecil nukleoprotein yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom ini melekat pada retikulum endoplasma kasar, ada pula yang bebas di dalam sitoplasma. Yang berikut adalah sentriol. Sentriol merupakan sepasang silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus dan berbentuk seperti bintang. Yang berikut adalah lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran yang berbentuk seperti kantung. Vesikel terbentuk dari badan Golgi dan mengandung berbagai enzim. Contohnya adalah enzim nuklease, enzim prokase, dan enzim fosfase. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan lisosom. Di dalamnya juga mengandung enzim katalase dan oksidatif. Kemudian ada mikrotubulus yang merupakan bagian dari sitoskeleton yang berbentuk kalung tebal. Biasa juga disebut dengan mikrofilamen. Yang berikut adalah badan Golgi. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantung pipi yang bertumpuk dan tersusun. Badan Golgi memiliki ukuran yang besar. Yang berikut adalah mitokondria. Mitokondria tersusun dari membran luar, membran dalam, krista, dan matriks. Membran luar berfungsi sebagai pembatas, kemudian membran dalam merupakan tempat berlangsungnya rantai respirasi.
Adapun organel yang paling besar dalam sel, yaitu nukleus. Nukleus dilapisi oleh membran inti yang berpori, berfungsi sebagai penyimpan gen dalam bentuk DNA, dan berfungsi dalam mengendalikan semua proses metabolisme. Kemudian, yang terakhir adalah membran sel, yang merupakan membran yang paling luar yang berbentuk seperti lembaran tipis dari molekul lipid. Fungsi dari membran sel adalah melindungi bagian-bagian dalam sel dan sebagai tempat keluar masuknya ion, bahkan molekul. Nah, kita telah membahas mengenai organel-organel yang terdapat pada sel. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan tabel berikut ini. Tidak semua organel-organel yang terdapat pada sel hewan dimiliki oleh sel tumbuhan. Begitupun dengan sebaliknya, tidak semua organel yang ada pada sel tumbuhan dimiliki juga oleh sel hewan. Berikut saya akan menampilkan tabel perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Untuk melengkapi pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita bahas, saya akan memberikan tugas tambahan, yaitu dengan menggambarkan sel hewan dan sel tumbuhan dilengkapi dengan bagian-bagiannya. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini, khususnya untuk materi sel. Kita akan belajar lebih lanjut lagi untuk pertemuan berikut. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian tetap di rumah. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.